Welcome to my channel Arantau Terkeren. Saya Devi Firman. Saat ini saya berbagi tentang perasaan senang saat orang Korea berteman baik dengan saya. Saat itu saya berada sampai di Korea, lalu ada penampungan selama 3 hari di sana. Lalu setelah selesai di sana, di tempat penampungan itu belajar mereview bahasa Korea, dinilai, lalu diberitahu aturan bagaimana situasi dan keadaan Korea. Dan mereka bilang bahwa bapak-bapak yang satu yang terkesan buat saya ya, pesan dari guru kami di sana ya, orang Korea langsung, dia mengatakan bahwa orang-orang Korea yang di atas 50 tahun, 40 tahun ke atas itu karena itu kejam-kejam, karena maksudnya keras orangnya, karena mereka adalah bagian daripada latihan militer atau militer lah, katakan seperti itu. Lalu ketika sudah selesai semua acara itu, lalu saya dijemput oleh orang Korea, diantar ke tempat kontrak yang sudah mau bekerja, ke rumah majikan gitu. Bukan ke rumah majikan sih, maksudnya ke tempat kerja. Karena ceritanya kan 3 hari setelah sampai Korea, lalu dijemput. Setelah selesai pembinaan di sana, langsung diantar ke tempat kerja. Dan orang itu di atas 40. Lalu dengan bangganya saya, di perjalanan saya berusaha untuk banyak mempraktekkan semua bahasa Korea yang telah saya belajar, saya pelajari, saya hafal, dan anehnya ada yang dia mengerti dan ada yang tidak mengerti. Lalu saya terasa bahagia saja. Orang baru pertama di Korea saat itulah. Kamu pasti tahu bagaimana perasaannya, betapa bahagianya lah intinya. Lalu sepanjang perjalanan kami berdua saja, dia dan aku di atas mobilnya. Perjalanan kami kurang lebih 5 jam perjalanan, setengah hari, kurang lebih 5 jam perjalanan baru sampai. Lalu di sepanjang perjalanan dia senyum-senyum, dia bertanya sama saya, ada saya mengerti, ada tidak mengerti. Saya juga coba satu persatu bahasa Inggris saya buat ke dia, dan dia juga hanya sedikit mengerti. Akhirnya saya bisa senyum saja. Saya minta dia putar musik agar tidak jenuh dalam perjalanan. Akhirnya situasi sangat asik lah intinya. Saya senang, dia pun senang. Lalu di tengah perjalanan, saya merasa sudah begitu akrab dengan dia. Saya melihat dia juga orang baik ternyata, ramah orangnya, suka berteman. Di tengah perjalanan kami berhenti, dia mengajak saya makan. Lalu saya bilang saya tidak punya uang, katanya tidak apa-apa. Saya itu dia bilang sih saya yang bayar, padahal mungkin saya kira mungkin majikan yang bayar itu. Kami makan, dia tanya saya makan apa lah. Tentu menu di Korea tentu berbeda dengan menu yang ada di Indonesia saat itu. Dan akhirnya saya bilang ke dia, terserah apa yang kamu mau saja, saya mau. Lalu beruntung hari itu makanannya saya lupa apa nama makanannya itu. Lalu saat itu enak makanannya, sangat enak sekali. Lalu kami menikmati makanan siang saat itu. Begitu ramainya. Rumah makan itu, restoran itu sangat besar dan begitu enak makanannya, dan orang begitu ramai. Perjalanan kami di situ kurang lebih setengah jam, buru-buru ya. Kami cepat meninggalkan tempat itu dan naik ke mobil lagi dan meneruskan perjalanan. Tapi pas keluar, aku bilang sama dia, "Sachin Chuseyo." Itu bahasa Koreanya minta berfoto dengan dia. Saya kira itu sebenarnya dalam hati saya sebelum saya bilang, katakan ke dia, sebenarnya saya sudah ada perasaan, iya diizinkan enggak ya. Karena isu tadi sebenarnya, karena dibilang jangan sembarangan. Saya pernah juga dibilang jangan sembarangan minta foto sama orang Korea. Lalu saya spontan aja terpikir seperti itu dan memberanikan diri untuk meminta dia gitu. Saya bilang kenang-kenangan.
Di dalam hati saya, kalau dia tidak mau berfoto dengan saya, paling tidak saya suruh dia mau memfotoin saya di rumah makan ini, karena itu kenangan buat aku pertama kali. Dan ternyata dia mau. Dia mau kami berfoto bersama. Sekitar 2-3 lembar udah selesai. Dan di dalam hati saya, cerita yang saya dengar sebelumnya itu, wah, ternyata beda ya. Mereka bilang ini, saya pikir orang ini baik berteman, tak ada bedanya dengan orang Indonesia yang suka bersahabat. Intinya, saya begitu senang, dan hari itu begitu menyenangkan buat aku. Saya begitu bahagia. Walaupun hanya baru saat itu bertemu dengan orang itu, dan selamanya pun tidak bisa bertemu lagi. Saya berusaha mencari dia dan tidak ada yang memberitahu saya di mana dia berada. Lalu intinya di sini saya belajar satu hal, bahwa orang itu begitu baik ya kalau kita baik dengan mereka. Walaupun hanya hari itu saja kita bertemu. Saya terharu, saya bahagia dan begitu senang, dan belajar satu hal dari sini. Siapapun wajib kita menghargai, berteman, dan mengasihi mereka tanpa harus memandang perbedaan. Baik dalam perbedaan ini mungkin dari saya negara ini, kamu negara itu, atau saya suku ini dan suku itu. Jadi semua wajib kita perlakukan sama kita menghargai diri sendiri. Demikian, terima kasih. Mohon di subscribe ya guys. Thank you.